Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Mujahid Ikhwan, mahasiswi dari Universitas Terbuka Program Studi Administrasi Bisnis. Pada video kali ini saya akan membahas macam-macam term dan bentuk sesat pikir yang merupakan bagian dari tugas mata kuliah logika. Yang pertama, term merupakan unsur dasar dalam suatu proposisi yang merujuk pada objek atau konsep tertentu. Term memiliki berbagai macam jenis yang masing-masing memiliki peran penting dalam membangun pernyataan logis yang valid. Pertama, term umum, yaitu term yang mencakup banyak individu atau objek dalam suatu kategori. Misalnya, kata manusia dalam kalimat manusia adalah bentuk sosial, merupakan term umum karena mencakup semua individu manusia. Dua, term khusus, spesifik, adalah term yang merujuk pada suatu individu atau entitas tertentu. Contohnya adalah Soekarno. Dalam kalimat, Soekarno adalah Presiden pertama Indonesia. Term ini bersifat menunjuk langsung kepada satu objek tunggal. Tiga, term konkret, yaitu term yang menunjukkan sesuatu yang berwujud atau dapat ditangkap oleh panca indera, seperti meja, buku, atau pohon. Dalam kalimat, buku itu berada di atas meja. Term buku dan meja adalah contoh term konkret. Tiga jenis term ini digunakan dalam struktur logika formal maupun informal untuk membantu menyusun argumen yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Jenis term ini penting dipahami karena term menjadi dasar dalam proses penalaran, deduktif maupun induktif. Sebagaimana dijelaskan oleh Suparno dalam bukunya Logika dan Berpikir Kritis. Kemampuan membedakan jenis-jenis sangat membantu dalam memahami makna proposisi secara tepat dan menghindari kekeliruan logika dalam menyusun argumen. 2. Menjelaskan dan memberikan contoh bentuk sesat pikir. Sesat pikir adalah bentuk kekeliruan dalam berpikir atau bernalar yang menyebabkan suatu argumen menjadi tidak valid atau menyesatkan, walaupun secara sekilas tampak logis. Salah satu bentuk sesat pikir yang sering terjadi adalah argumentum hominem, yaitu menyerang pribadi lawan bicara alih-alih membantah argumennya. Contohnya dalam perdebatan, kamu tidak layak berbicara soal pendidikan karena kamu bukan guru. Padahal kebenarannya argumen tidak tergantung pada siapa yang menyampaikan, melainkan pada isi argumen itu sendiri. Agar terhindar dari kesalahan logika, seorang harus memahami struktur argumen yang benar serta membiasakan diri melakukan verifikasi terhadap premis-premis yang digunakan. Selain itu, penting untuk menghindari emosi berlebihan dalam diskusi karena emosi seringkali menjadi pintu masuk sesat pikir seperti appeal to emotion atau false dilemma. Menurut Suparno, latihan berpikir kritis dan reflektif secara konsisten merupakan cara efektif untuk meningkatkan kemampuan bernalar logis dan mencegah terjebak dalam sesat pikir. Dengan demikian, memahami jenis-jenis sesat pikir serta menerapkan prinsip logika formal dan informal secara hati-hati dapat membantu kita dalam menyusun argumen yang kuat dan rasional sekaligus menghindari manipulasi dalam komunikasi. Demikian penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.